Ada suatu hal sehingga kepulangan beliau ditunda. Kembali lagi beliau. Ketemu lagi kita sama Habib Ali Jufri dan Habib Omar. Habib Ali cerita, ya Hasan, gara-gara kamu saya tadi dimarahi oleh Habib Omar. Ketika berangkat, Habib Omar ngomong sama Habib Ali Jufri, ya Ali, ente kamu ini nggak bisa kecuali berbicara tentang Sayyidi Habib Omar, sangatlah luas sekali ya. Kita hampir 5 tahun duduk bersama beliau, dan di awal-awal tahun-tahun pertama kita sering bahkan makan satu talam dengan beliau. Masya Allah, kita lihat sunnah yang berjalan. Sunnah yang berjalan itu loh Sayyidi Habib Omar. Ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluguhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Nabi adalah Al-Qur'an yang berjalan. Maka kalau takbir ini diridhoi oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Omar, maka bagi saya Habib Omar itu adalah sunnah Nabi yang berjalan. Kita lihat cara beliau berjalan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau jalan dikatakan dalam sirah seperti turun dari tangga, artinya agak cepat gitu, tapi nggak lari, tapi cepat. Kita kalau Idul Adha dan Idul Fitri itu berjalan bareng sama Habib Omar menuju musola Jabana, jaraknya sekitar berapa, 4 kilo gitu ya, agak jauh, kurang lebih seperti itu, jalan kaki, karena sunnah sholat id itu jalan, nggak naik kendaraan. Beliau jalan, kita di belakangnya. Kita tidak jarang suatu saat ketika jalan itu kita harus lari, karena untuk mengejar beliau. Beliau jalan begitu cepat, beliau nggak lari, jalan. Tapi kita yang ngikuti beliau nggak mampu lagi, kadang-kadang kita harus lari untuk mengejar supaya nggak ketinggalan. Subhanallah. Cara beliau berbicara sama orang, ya Allah, didengarkan orang itu. Selesai baru beliau berbicara seperti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu siapapun selalu senyum. Katakan aktsarun nas tabassuman li ashabi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu paling banyak senyum dengan sahabatnya, sehingga setiap sahabat Nabi merasa menjadi orang yang paling dicintai Nabi. Semuanya seperti itu. Kenapa? Karena Nabi seakan-akan mengistimewakan dia dengan senyumannya, dengan perhatiannya, ditanya keluarganya, ditanya tentang keadaannya. Cinta banget Nabi sama saya. Demikian Sayyidi Habib Omar. Semua yang kenal beliau merasa menjadi orang yang paling dicintai. Masya Allah. Terjadi sama saya ketika berapa 4, 5, 6 tahun yang lalu kita ditarik beberapa bulan. Setelah Habib Omar mau pergi dakwah keluar, kita datang ke beliau minta pendapat, apa saya harus pulang, apa saya masih harus tinggal di Tarim. Ingin dengar perintah beliau, karena kita ingin keberkahan seorang santri itu tidak punya pendapat di hadapan gurunya. Dia pendapatnya itu pendapat gurunya, itu yang dia yang harus lakukan. Kita tanya, Habib gimana? Al-Faqir ini, saya ini gimana?
Mau pulang, antum suruh pulang, apa antum suruh di sini ditari. Waktu itu kegiatan ahbab, pondok, jalan. Beliau tanya, gimana pondoknya kalau kamu di sini? Ada yang megang? Kalau ada Habib. Terus pengajiannya ada. Seakan-akan beliau ingin kita ditari dengan pertanyaan itu. Tapi beliau menanya, kamu di sini berapa bulan? 3-4 bulan Habib. Di mana kamu tinggal? Saya nyewa satu apartemen. Punya siapa? Punya Fulan bin Fulan. Berapa? Ditanya berapa kamu nyewa? Saya katakan kalau nggak salah waktu itu 4.000 real atau 6.000 real uang Yaman. Hah? Kaget beliau. Itu 1 minggu, 1 bulan apa berapa? Enggak, 1 harinya. Mahal. Karena waktu itu saya milih yang nyaman. Listrik yang ada diesel kalau listrik mati dan seterusnya. Karena kita ingin ada tamu, apartemen yang agak luas. Mahal. Udah seminggu lagi nanti pulang. Artinya mendetail seperti itu perhatiannya kepada kita sampai berapa kamu nyewa, uangnya berapa. Hakada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian dengan sahabatnya itu. Masalah akhlak sunnah Nabi yang berjalan. Wa kana khuluquhu sahl. Nabi itu mudah dalam segala hal. Kita lihat Habib Umar gitu. Pulang keluar dari musala, ada yang naik sepeda motor. Habib, antarkan pulang. Tak gonceng ya, tak antarkan pulang. Naik sepeda motor. Gua marhaba. Gonceng si orang ini. Diantarkan pulang naik sepeda motor. Sampai fotonya viral di mana-mana Habib Umar digonceng naik sepeda motor. Akhlaknya mudah. Gak jaga image. Seperti kan gitu ya, tokoh jaga image. Gak mau naik sepeda motor, gak mau naik ini. Dulu Habib Umar naik becak. Duduk di becak sama Habib Idrus Segaf bin Muhammad bin Hud Pondowoso yang tinggal di Pasuruan. Naik becak, naik sepeda motor, naik mobil, naik truk dulu waktu dakwah ilallah. Karena khuluqus sahl. Dipermudah semuanya dianggap mudah, dianggap enteng. Tahammul, berapa banyak beliau itu tahammal sama orang, menyenangkan orang, selalu senyum kepada orang dan selalu menggembirakan orang sebisa mungkin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diundang ini iya, diundang itu iya, diajak ngomong ini iya, diajak ngomong itu iya. Senyumnya kepada semua orang miskin disenyumi, orang kaya disenyumi. Ulama disenyumi, umarok disenyumi, semua orang mendapat senyuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyumannya Sayyidi Habib Umar seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu selalu senyum di wajah semua orang. Miskin, kaya, alim, bodoh, aparat, ulama, siapapun mendapat senyuman Nabi. Dan kita lihat Sayyidi Habib Umar semuanya mendapat senyuman beliau. Wa tahammul. Nah, ada kejadian sama saya ketika saya pulang dari Hadramaut bersama beliau dan bersama Habib Ali Jufri. Kita minta doa kepada beliau. Disuruh Habib Ali Jufri minta doa sama Habib Umar. Waktu beliau mau pulang udah ke Jakarta, udah di Jakarta, mau besok ke bandara dan pulang ke Yaman. Itu hari terakhir. Kita minta doa. Habib, doakan sama beliau. Kemudian saya ke belakang. Waktu itu Habib Umar sama Habib Ali Jufri di mobil udah mau ke bandara nih. Saya ke belakang ke Habib Ali Jufri, saya minta doa juga sama beliau. Beliau marah sama saya. Kalau ya adik, sudah didoakan Habib Umar, ada apa yang minta sama saya? Saya tahu maksudnya itu. Udah didoakan Habib Umar, nanti masih minta sama saya. Ini siapa saya ini? Itu maksudnya dia gitu. Udah, guru kita Habib Umar udah dapat dari Habib Umar, udah cukup. Berangkatlah
Habib Umar sama Habib Al-Jufri dan rombongan ke bandara. Ada suatu hal sehingga kepulangan beliau ditunda. Kembali lagi beliau. Ketemu lagi kita sama Habib Al-Jufri dan Habib Umar. Habib Ali cerita, ya Hasan, gara-gara kamu saya tadi dimarahi oleh Habib Umar. Ketika berangkat, Habib Umar ngomong sama Habib Al-Jufri, ya Ali, ente kamu ini nggak bisa kecuali nyakiti hatinya orang. Ditegar sama gara-gara ente ini anak dimarahi Habib Umar tadi, ente nggak bisa kecuali nyakiti hatinya orang. Artinya ngomong yang bagus, ngomong yang enak, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Demikian Sayyidi Habib Umar tahammal sama orang, diperlakukan selama dirinya dia sabar, dia tahammal, senyum, dibalas dengan senyuman, dibalas dengan senyuman. Berapa banyak orang yang mencaci beliau, bahkan itu tokoh-tokoh kadang-kadang yang salah memahami langkah Habib Umar atau mendengarkan dari sepihak tentang Habib Umar yang dia tidak cross check kebenaran ucapan itu, langsung dicaci Habib Umar. Wah, Habib Umar senyum, tidak membalas sama sekali dengan cacian. Cacian sama sekali tidak dibalas dengan cacian, cacian dibalas dengan senyuman. Ada satu tokoh Indonesia, tokoh gak tahu kabar apa yang sampai kepada beliau tentang Habib Umar sehingga beliau keluar kalimat-kalimat yang gak pantas tentang Habib Umar. Dia tokoh, orang tua dan tokoh. Kita yang gak dicaci, kita marah sama dia, gak terima kita. Tapi karena dia orang tua, tokoh, kita hanya bisa menahan. Guru yang kita cintai, yang kita banggakan dicaci, otomatis kita sakit di hati. Tapi kita lihat akhlak Habib Umar, dan kabar itu sampai ke Habib Umar. Apa akhlak Habib? Apa Habib tinggalkan dia? Habib memerintahkan setiap datang ke Indonesia wajib ziarah berkunjung ke satu orang itu. Diwajibkan setiap ke Indonesia harus ke tempat dia, tanpa dia minta didatangi oleh Habib Umar. Habib Umar yang minta datang ke dia, padahal dia mencaci Habib. Didatangi sama Habib, dihormati sama Habib, diberi hadiah sama Habib. Setiap datang ke Indonesia, walaupun menurut akal Habib gak butuh sama dia, tapi akhlak sekarang berubah menjadi orang yang sangat cinta kepada Habib Umar. Subhanallah. Hakada, bicara tentang Habib Umar tidak akan habis waktu ini, dan belum selesai akhlak beliau, karena beliau adalah menurut kita, kalau ibarat ini beliau meridainya, sunnah Nabi yang berjalan, itulah Sayyidi Habib Umar menurut kita. Mungkin ini penutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan ini Selasa terakhir bulan Rabiul Awal. Selasa depan sudah kita pergi dan Rabiul Awal meninggalkan kita, tapi kita harapkan Nabi selalu bersama kita. Bulan Rabiul Awal boleh pergi, tapi Nabi enggak boleh pergi di hati kita. Bulan Rabiul Awal boleh meninggalkan kita, tapi Nabi Muhammad tidak boleh meninggalkan kita. Selalu ada di lisan kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di mata kita. Semuanya keindahan ini, akhlak siapapun, semuanya bersumber dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.